Korps Brimob Polri sebagai pelaksana utama Mabes Polri yang khusus menangani kejahatan berintegritas dan berkadar tinggi, memiliki sejarah panjang dalam pengabdiannya membela dan menjaga bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanannya, Brimob Polri andil dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa, baik dalam merebut kemerdekaan maupun melawan pemberontak di masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia. Korps Brimob Polri juga tidak lepas dari tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Proses kelahiran Brimob berlangsung pada periode 1943 sampai dengan tahun 1944. Masa-masa pembentukan organisasi dan barisan militer yang digerakkan oleh pemerintah militer Jepang sebagai bagian dari strategi Perang Asia Timur Raya. Pemerintah militer Jepang membentuk tenaga cadangan yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi. Inilah yang kemudian melahirkan Tokubetsu Ketsatsutai pada bulan April 1944. Tokubetsu Ketsatsutai beranggotakan para polisi muda dan pemuda polisi serta didirikan di setiap keresiden di seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera. Tokubetsu Ketsatsutai memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa. Para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Maka dari itu, tidak berlebihan tidak dikatakan bahwa anggota Tokubetsu Ketsatsutai adalah pasukan polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi, dan terorganisasi dengan rapi. Di setiap keresidenan pada akhir tahun 1944, dibentuk satuan Tokubetsu Ketsatsutai dengan kekuatan satu kompi yang beranggotakan antara 60-200 orang, tergantung pada situasi wilayah dan kompi tersebut berada di bawah kekuasaan polisi keresidenan. Pada umumnya, komandan kompi Tokubetsu Ketsatsutai berpangkat Ito Keibu atau Letnan 1. Ketika Jepang menyerah kalah pada Sekutu dan kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula masa penggemblengan Tokubetsu Ketsatsutai telah cukup. Bersama-sama dengan rakyat dan berbagai kesatuan lainnya, anggota Tokubetsu Ketsatsutai telah bahu-membahu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 14 November 1946, seluruh kesatuan polisi istimewa, barisan polisi istimewa, dan pasukan polisi istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade atau Mobrik, atau sekarang terkenal dengan sebutan Brigade Mobile atau Brimob. Cikal bakal Satbrimob Polda Gorontalo, pada tahun 1959 terjadi penambahan personil dari Resimen 9 Kompi 926 dipimpin Ibtu Victor Pantau yang menjadi cikal bakal terbentuknya 3 pasukan Mobile Brigade Polisi di Sulawesi Utara. Pada tanggal 27 Januari 2003 terjadi penambahan kompi-kompi dalam tidak menstrukturkan dalam bentuk detasmen. Maka Satbrimob Polda Sulut berkekuatan 4 kompi pelopor dan 1 kompi gegana pada tanggal 25 Agustus 2003, 1 SST yang berjumlah 32 personil digeser ke Provinsi Gorontalo. Sudah dibentuk di Satbrimob Sulut itu 1 kompi, yaitu Kompi D, yang dipimpin oleh itu murid dan persiapan akan ditempatkan di Polda Gorontalo. Peleton inilah yang menjadi cikal bakal Satbrimob Polda Gorontalo. Di awal tahun 2003, 1 SST atau Satuan Setingkat Peleton dari Satbrimob Polda Sulawesi Utara dipimpin AKP Musid, ditugaskan di Provinsi Gorontalo, bagian pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian di awal tahun 2004, Mapolwil Gorontalo berubah status menjadi Polda Persiapan Gorontalo. Maka pada saat itu, Kompi Satbrimob Sulut atau Kompi D berubah status menjadi Subsatker Satbrimob Polda Gorontalo dengan kekuatan 1 SST atau 32 personil. Berdasarkan telahan staf Subsatker Satbrimob Polda Gorontalo yang masih minim personil yaitu 32 personil, maka dan Satbrimob Polda Gorontalo yang pada saat itu dijabat oleh Kompol Imam Santoso mengajukan permohonan penambahan personil
baik kepada Kepala Korps Brimob Polri sebagai pembina teknis maupun kepada Kapolda Gorontalo sebagai pembina fungsi. Hal ini diapresiasi pimpinan Korps Brimob Polri yang memutasikan para personil atau putra daerah Sulawesi dari Korps Brimob Polri ke Satbrimob Polda Gorontalo. Demikian pula halnya dengan pimpinan Polda Gorontalo menempatkan para brigadir lulusan dari Lemdik baik SPN maupun Pusdik Brimob Watukosek Jatim ke Satbrimob Polda Gorontalo, sehingga pada awal tahun 2005 personil Satbrimob Polda Gorontalo telah berjumlah 100 personil. Waktu itu penempatan pertama saya langsung di Brimob Gorontalo, sekaligus bintara remaja pertama di Brimob Gorontalo waktu itu. Selanjutnya ke Satbrimob Polda Gorontalo, Kompol Imam Santoso membentuk satu kompi pelopor dan satu unit gegana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas operasional yang diemban oleh Satbrimob Polda Gorontalo. Pada tahun 2007, AKBP Imam Santoso mendapat penghargaan dari pimpinan Polri atas kerja keras beliau untuk melaksanakan pendidikan pengembangan Sesbimpol. Maka pimpinan Polri memberikan tanggung jawab kepada AKBP Insinyur Bambang Suwardi SSTMK untuk menggantikan AKBP Imam Santoso dalam memimpin Satbrimob Polda Gorontalo. Seiring bertambahnya personel Satbrimob Polda Gorontalo, maka Kasat Brimob Polda Gorontalo AKBP Insinyur Bambang Suwardi SSTMK membentuk 2 kompi pelopor dan 1 unit gegana. Hal ini bertujuan untuk menjawab tantangan tugas operasional Satbrimob Polda Gorontalo. Pada bulan Mei tahun 2007, AKBP Insinyur Bambang Suwardi SSTMK mendapat penghargaan untuk melaksanakan pendidikan pengembangan Sesbimpol, maka pimpinan Polda Gorontalo menunjuk AKP Agung Anggoro SIK selaku Wakasat Brimob Polda Gorontalo untuk melaksanakan tugas sementara sebagai PJS Kasat Brimob Polda Gorontalo. Pada bulan September tahun 2007, pimpinan Polri memberikan kepercayaan kepada Kompol AR Dumaha untuk memimpin Satbrimob Polda Gorontalo. Berdasarkan analisa dan evaluasi tantangan tugas Satbrimob Polda Gorontalo yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah personil, maka Kasat Brimob Polda Gorontalo, Kompol AR Dumaha, mengambil langkah kebijakan dengan membentuk 3 kompi pelopor dan 1 unit gegana dalam rangka memenuhi permintaan atau bantuan kendali proses dari satuan-satuan kewilayahan di jajaran Polda Gorontalo. Selanjutnya, Kasat Brimob Polda Gorontalo Kompol AR Dumaha mengajukan kepada pimpinan Polda Gorontalo untuk meminjam pakaikan perumahan Polda Gorontalo dalam rangka menempatkan kompi 1 pelopor di Desa Pone, Kecamatan Lipoto Barat, Kabupaten Gorontalo. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kompi pelopor sebagai pelaksana tugas utama Satbrimob Polda Gorontalo dan memberdayakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki oleh Satbrimob Polda Gorontalo yang masih sangat minim. Seiring berjalannya waktu, Satbrimob Polda Gorontalo semakin berkembang pesat karena anggaran negara untuk Polri selalu naik dari tahun ke tahun, ditambah sistem dalam instansi yang semakin maju. Kini Satbrimob Polda Gorontalo sudah memiliki 2 batalion pelopor dan 1 detasmen gegana dengan jumlah personil 474 orang. Sejak berdirinya, pertama kali Satbrimob yang hanya 1 kompi, sampai saat ini Satbrimob mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu yang pertama AKBP Imam Santoso, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, AKBP Insinyur Bambang Suwardi SSTMK, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo tahun 2007, Kompol Abdul Rajak Dumaha, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo tahun 2007 sampai dengan 2011, Kombes Pol Anang Supena, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo tahun 2011, Kombes Pol Eko Saktiono, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo tahun 2011 sampai dengan 2012, Kombes Pol Dr. Andes Haji Kamarudin MSI tahun 2012 sampai dengan 2017, Kombes Pol Gatot Santoso tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Kombes Pol Yudo Nugroho Sugianto SIK tahun 2018 sampai dengan tahun 2019,
Kombes Pol Rantau Isnur Eka SIK MM tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dan yang ke-10 Kombes Pol Muhammad Ridwan SIK, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo tahun 2020 sampai dengan sekarang. Peran aktif Satuan Brimob Polda Gorontalo berkedudukan di wilayah Kabupaten Gorontalo sudah ada sejak tahun 2002 hingga sekarang ini telah banyak berkontribusi dalam memberikan bantuan perkuatan terhadap Satpom dan Satwil khususnya, antara lain menanggulangi kerusuhan massa, ancaman bom, bencana alam, penertiban tambang ilegal, serta berbagai tugas lainnya. Secara umum, Satuan Brimob Polda Gorontalo juga sering mendapat kepercayaan sebagai pasukan BKO untuk membantu perkuatan sebagai satuan tugas dalam mengatasi daerah yang rawan konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Selain itu juga, Satbrimob Polda Gorontalo memiliki tim yang bertugas untuk menekan angka kriminalitas dan menjaga situasi dan kondisi Kamtipmas di Provinsi Gorontalo yang bernama Tim Ilato. Tim Patroli Ilato Satuan Brimob Polda Gorontalo merupakan tim khusus yang bergerak dan berpatroli di malam hari untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif dan menekan angka kriminalitas yang ada di Gorontalo. Dalam mencegah dan penanggulangan bencana, Satbrimob Polda Gorontalo juga memiliki suatu tim yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Tim SAR Ilato Brimob Polda Gorontalo bergerak di bidang penanggulangan bencana dan juga ikut membantu Basarnas dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Satbrimob Polda Gorontalo juga memiliki tim yang bergerak dalam percepatan penanganan virus COVID-19 yang bernama Tim KBR Ilato. Tim KBR Ilato sering melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat yang sering dikunjungi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam hal ini, Satbrimob Polda Gorontalo sendiri memiliki dua wajah, yaitu Satya Bapra Otanaha, yang memiliki arti setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada bangsa dan negara, serta setia kepada kesatuan, rela berkorban jiwa raga demi kemanusiaan, dan dapat diandalkan untuk mencegah serta mengatasi gangguan dan ancaman guna menciptakan ketentraman masyarakat di wilayah hukum Polda Gorontalo, serta senantiasa setia kepada etika profesi kepolisian. Dengan semboyan sekali langkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, Brimob selalu siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari Polisi Republik Indonesia. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob untuk Indonesia, Brigade Ilato.